mencetak generasi Muslim profetik global. Nah, apa sih sebenarnya makna di balik visi ini? Nah, itu titik berangkat yang penting banget. Visi generasi Muslim profetik global ini, kalau kita lihat di dokumennya ya, itu dibangun di atas beberapa pilar fundamental. Oke. Yang paling kelihatan itu penekanan kuat pada integrasi antara fikih, ya, pemahaman mendalam tentang hukum dan etika Islam, sama sains modern. Ini gagasan yang memang diusung oleh Buya Yahya, pimpinan lembaga itu. Jadi semacam ciri khas mereka lah. Oke. Integrasi fikih dan sains. Iya, terus mereka juga adopsi konsep school as a learning community dari mana Bu Sato yang nekenin kolaborasi sama pembelajaran bareng-bareng. Plus, ada teori school culture dari Edgar Schein juga disebut, buat bangun budaya organisasi yang kuat. Jadi ini bukan sekedar slogan ya, tapi ada kerangka teoretis yang coba mereka bangun gitu. Iya, iya. Menggabungkan ide dari khazanah Islam lokal sama teori pendidikan manajemen modern dari Barat. Ambisius juga ya sintesisnya. Tepat. Yang menarik di sini tuh bukan cuma apa yang mereka rujuk, tapi gimana mereka secara sadar coba jembatani, coba ramu teori-teori yang kelihatannya beda ini. Neuroscience, Sato, Schein, sama filosofi pendidikan Islamnya Buya Yahya. Jadi diramu gitu ya. Iya. Ini kayak upaya bangun model pendidikan yang koheren, yang kontekstual gitu. Bukan cuma comot teori sana-sini. Tujuan akhirnya kayaknya ya bukan cuma biar semua bisa bahasa Inggris, tapi lebih jauh lagi. Lebih jauh gimana tuh? Ya membangun sebuah budaya sekolah Islami yang kolaboratif, profesional kerjanya, reflektif belajarnya, terus punya daya tahan, adaptif gitu, buat hadapi tantangan global. Nah, bahasa Inggris di sini posisinya sebagai salah satu alat penting aja buat capai tujuan yang lebih gede itu. Paham. Nah, dari visi besar tadi, kayaknya ada 2 program konkret nih yang jadi ujung tombak implementasinya. Paling nggak dari dokumen yang kita pegang ya. Yang pertama buat guru dan staf, namanya English Quarantine Program atau EQP. Bisa dijelasin lebih detail soal revitalisasi program ini? Betul, EQP ini kayaknya jadi fondasi awal ya buat ningkatin kapasitas internalnya. Di proposalnya dijelasin kalau program ini direvitalisasi, formatnya dibikin lebih terstruktur, lebih intensif. Oke. Fokusnya pragmatis banget, apalagi di semester awal. Namanya Everyday English for School Life, materinya tuh hal-hal yang aplikatif banget di lingkungan sekolah Islam sehari-hari. Contohnya? Mulai dari dasar, kayak ngasih salam, perkenalan. Nah uniknya, mereka secara eksplisit masukin ucapan Assalamualaikum sebagai bagian dari materi greetings and introductions. Oh, jadi nggak cuma good morning gitu ya? Iya, ini nunjukin integrasi nilai bahkan di level komunikasi dasar banget. Terus ada materi soal rutinitas harian, daily routines, tanya jawab arah, asking and giving directions. Ini relevan kan di kampus yang luas, sampai bahasa dasar buat di kantor, office English basic, bahkan simulasi transaksi simple di kantin sekolah, buying and selling. Wah, fokus banget ke penggunaan praktis ya. Saya juga lihat ada metode yang kedengarannya unik nih di modul EQP. Jaw shaking sama voice booster. Maksudnya apa ini? Ada hubungannya sama neuroscience tadi? Kemungkinan besar gitu. Jaw shaking itu dijelasin di materi sebagai semacam latihan vokal atau pemanasan mulut gitu ya. Dilakuin intensif di awal tiap pertemuan, sering pakai bantuan audiovisual. Pemanasan mulut? Buat apa? Nah, dokumennya ngehubungin ini ke teori neuroscience. Katanya sih aktivitas ini bantu bangunin otot bicara, ningkatin fokus, sama nguatin memori jangka panjang buat pelafalan sama kosakata baru. Tujuannya kayaknya biar peserta lebih pede, lebih nyaman ngomong Inggris dari awal sesi. Oke, menarik. Terus kalau voice booster? Nah, kalau voice booster ini pendekatannya beda. Ini semacam tugas mandiri. Peserta diminta latihan lafalin daftar kosakata tertentu, terus rekamannya dikirim lewat pesan suara WhatsApp. Biasanya 2 kali seminggu. Oh, pakai WhatsApp? Iya, jadi manfaatin teknologi yang udah akrab lah sama peserta buat dorong pembiasaan latihan di luar jam formal. Tutornya juga jadi bisa kasih feedback pelafalan secara personal. Menarik ya. Jadi ada upaya bangun PD ngomong lewat jaw shaking di kelas, terus pembiasaan mandiri pakai voice booster via WhatsApp. Aplikatif banget. Nah, program kedua nih yang kelihatan banget di dokumen, ini buat siswa. Khususnya proyek Global Muslim Eco Garden buat SD kelas 5 sama SMP fase D. Ini kayaknya jadi arena utama buat integrasi Islam, sains sama bahasa Inggrisnya ya. Anda nangkap intinya dengan pas banget.
Proyek Eco Garden ini emang kelihatan kayak jantung implementasi visi besar mereka di level siswa. Buku panduan siswanya yang buat SDIQ sama SMPIQ Al-Bahjah Cirebon itu rinci dan terstruktur banget. Pendekatannya gimana? Nah, pendekatan pedagogis yang mereka pakai itu secara eksplisit disebut Content-Based Instruction, CBI, sama Project-Based Learning, PJBL. CBI dan PJBL. Maksudnya? CBI itu artinya bahasa Inggris nggak diajarin kepisah sebagai pelajaran bahasa aja, tapi dipakai sebagai bahasa pengantar buat belajar konten lain. Dalam hal ini, ya sains sama materi keislaman. Kalau PJBL artinya pembelajarannya pusatnya di proyek jangka panjang yang nyata, yaitu ngerawat dan belajar dari kebun ekologi sekolah itu. Bisa kasih contoh konkret nggak gimana integrasinya jalan di modul Eco Garden? Misalnya pas belajar topik sains tertentu. Tentu. Contohnya ya, pas siswa kelas 5 belajar soal fotosintesis, fotosintesis dalam sains. Modul mereka itu nggak cuma jelasin prosesnya, gimana tumbuhan bikin makanan pakai cahaya matahari, air, karbon dioksida gitu. Terus? Di saat yang sama, materinya itu ngaitin konsep ini sama perenungan tentang kebesaran Allah sebagai pencipta. Seringnya ngerujuk ke ayat Al-Quran, misalnya QS An-Anbiya ayat 30 yang ngomongin air sebagai sumber segala kehidupan. Nah, barengan sama itu, siswa juga dikenalin dan diminta pakai kosakata Inggris yang relevan, kayak oxygen, carbon dioxide, chlorophyll, sunlight, roots, leaves. Oh, jadi dalam satu kegiatan, kena semua ya? Science, spiritual, sama bahasa Inggrisnya. Iya, persis gitu, sekaligus. Berarti logikanya lanjut terus ya untuk topik lain. Misalnya nih, pas bahas siklus air, water cycle di science, mereka juga bakal hubungin ke ayat Quran soal hujan, pentingnya hemat air dalam Islam, sambil belajar kata kayak evaporation, condensation, precipitation, collection dalam Inggris. Persis kayak gitu. Modul-modulnya itu dirancang tematik gitu, per minggu atau per beberapa minggu. Contoh lainnya ya, minggu pertama mungkin fokusnya tema peran manusia sebagai khalifah di bumi. Ini langsung dikaitin ke konsep Islam dari KS Al-Baqarah ayat 30 soal manusia sebagai penjaga bumi, terus diterjemahin jadi tanggung jawab praktis buat ngerawat tanaman mereka di Eco Garden. Oke. Minggu berikutnya bisa jadi topiknya klasifikasi tumbuhan, misalnya monocots sama dicots. Ini dipelajari sebagai konsep sains, tapi juga dihubungin sama refleksi dari KS Ar-Rod ayat 4 tentang keragaman ciptaan Allah yang luar biasa, padahal tumbuh dari tanah dan air yang sama. Menarik. Terus ada tema penyerbukan, pollination, khususnya peran lebah. Ini secara alami nyambung ke KS An-Nahl ayat 68-69 yang spesifik bahas lebah sama madu sebagai inspirasi dari Allah. Sampai ke lebah ya. Ya, bahkan kegiatan yang praktikal banget kayak bikin kompos dari sampah organik itu dihubungin ke nilai Islam. Misalnya dikaitin sama hadis Nabi soal larangan buang-buang makanan, konsep tabzir, sama pentingnya syukur atas nikmat Allah. Ini kedengarannya benar-benar terintegrasi mendalam ya. Bukan cuma nempelin ayat atau hadis ke pelajaran sains, tapi coba bangun pemahaman yang utuh gitu. Iya, kayaknya itu tujuannya. Dokumennya nyebutin aktivitas praktis atau eksperimen juga nggak di kebun itu. Kan ini pendekatannya project-based learning. Iya, aspek praktik sama eksperimen ini ditekankan banget di buku panduan dan modulnya, Ji. Bukan cuma teori di kelas. Siswanya beneran turun tangan. Contohnya gimana tuh? Ada beberapa contoh kegiatan yang dijelasin. Misalnya bikin percobaan simpel, nanam 2 tanaman sama, satu ditaruh di tempat terang, satu lagi di tempat gelap atau ditutup. Terus mereka amati, catat bedanya, buat paham langsung peran cahaya dalam pertumbuhan, kan nyambung ke fotosintesis. Oke, eksperimen langsung. Terus ngerancang sama bikin model filter air sederhana pakai bahan kayak kerikil, pasir, arang, kapas di botol bekas. Ini buat belajar konsep pemurnian air sama pentingnya air bersih. Praktis. Ada juga bikin kompos skala kecil pakai metode biopori mini di botol plastik bekas. Ini ngajarin soal ngolah sampah organik sama manfaat kompos buat tanah. Oh, bikin kompos sendiri? Terus nanam biji, misalnya kacang ijo, di wadah kecil. Terus rutin diamati, dicatat pertumbuhannya di jurnal. Nah, menariknya, instruksinya minta jurnal ini dibuat dalam 2 bahasa, Indonesia sama Inggris. Wah, jurnal dwibahasa? Iya, bahkan ada tugas bikin model 3D struktur daun pakai bahan sederhana buat bantu jelasin bagian-bagian daun sama tempat terjadinya fotosintesis. Wah, sangat hands-on ya.
multisensori juga. Kelihatan jelas upayanya buat capai yang disebut di dokumen itu deep learning ya, pemahaman mendalam. Mereka bahkan nyebut taksonomi Solo. Betul. Penyebutan taksonomi Solo, Structure of Observed Learning Outcomes di dokumen perencanaan itu nunjukin kalau mereka punya target capaian belajar yang spesifik. Solo ini kan salah satu cara ngukur kedalaman pemahaman siswa. Gimana tuh levelnya? Mulai dari level prastruktural, nggak paham, unistruktural tahu satu aspek, multistruktural tahu beberapa aspek tapi belum nyambung, sampai 2 level teratas yang mereka targetin. Pertama, level relational. Di level ini, siswa diharapkan bisa hubungin berbagai konsep yang udah dipelajari. Misalnya, bisa jelasin gimana fotosintesis sains itu nyambung ke pentingnya air QS on BIA 30. Terus, gimana ngerawat tanaman peran khalifah itu wujud syukur nilai Islam sambil bisa deskripsiin pakai kosakata Inggris yang relevan. Oke, bisa menghubungkan. Nah, yang kedua, level extended abstract. Ini level tertinggi. Siswa diharapkan bisa ambil konsep yang dipelajari di konteks Eco Garden terus terapin ke situasi baru atau lebih luas. Contohnya? Misalnya, hubungin pengalaman bikin kompos di sekolah sama isu pengelolaan sampah di masyarakat. Atau kaitin belajar siklus air sama masalah kekeringan atau banjir yang lebih gede dan mampu diskusikan dari sudut pandang sains dan Islam. Sangat terukur ya targetnya. Nah, sekarang coba kita hubungkan kedua program utama ini. Gimana program ESQP buat guru dan staf ini nyambungnya sama proyek Eco Garden buat siswa dalam kerangka visi besar Al-Bahjah tadi. Yang generasi Muslim Prophetic Global itu, ada benang merah yang kuat nggak? Keterkaitannya logis banget dan kayaknya dirancang strategis gitu. ESQP ini fungsinya kayak pabrik penyiapan SDM-nya, yaitu guru sama staf. Oke, penyiapan SDM. Program ini ngebekali mereka nggak cuma skill bahasa Inggris praktis, tapi juga seperti yang kelihatan dari materi dan visi besarnya, pemahaman tentang gimana integrasi nilai Islam sama wawasan global dalam komunikasi mereka sehari-hari. Jadi gurunya disiapin dulu ya. Iya, guru yang udah lebih pede bahasa Inggrisnya, udah paham visi integratifnya. Nah, inilah yang diharapkan bisa jalanin model pembelajaran kompleks kayak Eco Garden itu dengan efektif. Sulit kan bayangin proyek Eco Garden yang integratif gitu bisa jalan bagus kalau gurunya sendiri belum dibekali kemampuan sama pemahaman yang cukup lewat program kayak EQP. Jadi EQP nyiapin fasilitatornya, terus Eco Garden jadi platform implementasi utama buat siswa biar ngalamin langsung visi integratif itu? Bisa dibilang gitu. Kedua program ini walau sasarannya beda ya, guru versus siswa, tapi mereka berbagi prinsip dasar yang sama, yang ngacu ke visi besar Al-Bahjah tadi. Apa aja tuh prinsipnya? Pertama, pembiasaan, habituation. Baik EQP lewat voice booster, jaw shaking, penggunaan sehari-hari, maupun Eco Garden lewat ngerawat kebun rutin, jurnal dwi bahasa, itu nekanin pembiasaan sebagai kunci belajar. Oke, pembiasaan. Kedua, konteks nyata. Bahasa Inggris sama konsep lain dipelajari dalam konteks penggunaan yang otentik, relevan sama kehidupan sekolah EQP, atau proyek nyata Eco Garden, bukan cuma hafalan teori. Iya. Ketiga, kolaborasi. Konsep School as a Learning Community kayaknya diterapin di 2 level ini. Guru didorong belajar bareng di EQP, siswa kerjasama di proyek Eco Garden. Kolaborasi. Keempat, dan ini paling penting, internalisasi nilai. Keduanya secara eksplisit tujuannya nanamin nilai Islam fundamental kayak adab, etika, syukur, tanggung jawab, khalifah, peduli lingkungan, semua dijalin ke dalam proses belajar bahasa dan sainsnya. Jadi EQP itu nggak cuma ngelatih guru bahasa Inggris, tapi guru yang bisa jadi contoh dalam menerapin nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilainya masuk lewat situ ya. Saya juga lihat di dokumen rencana implementasi jangka panjangnya, ambisinya nggak berhenti di EQP sama Eco Garden SD SMP aja loh. Oh ya, Di bawah Yayasan Al-Bahjah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA atau MA, sampai perguruan tinggi, mereka STAI Al-Bahjah. Bahkan sampai ke unit usaha yang mereka punya. wah, luas sekali cakupannya. Ada disebut modul spesifik kayak Prophetic Leadership buat siswa SMA, terus English for Business buat staf di unit usaha. Ini nunjukin keseriusan yang luar biasa ya, buat jadiin kemampuan bahasa Inggris sama visi integratif ini bagian dari DNA institusi secara menyeluruh.
Betul sekali. Rencana implementasi yang dipaparin di dokumen itu memang komprehensif banget dan jangka panjang. Mereka bagi dalam beberapa fase, rencananya antara 2 sampai 5 tahun. Gimana tuh fasenya? Biasanya mulai dari fase rancang dan uji coba pilot project di beberapa unit terpilih di tahun pertama. Mungkin EQP sama Eco Garden ini bagian dari fase awal itu. Terus lanjut ke fase ekspansi, programnya diperluas ke jenjang pendidikan dan unit kerja lain di tahun kedua ketiga. Lalu, Akhirnya, ada fase penguatan sama keberlanjutan di tahun keempat dan kelima. Fokusnya ke pemantapan sistem, evaluasi dampak sama mastiin programnya bisa jalan terus. ini jelas bukan proyek musiman ya, tapi upaya transformasi budaya institusi yang mendalam, sistematis. Dokumennya nyebut target atau indikator sukses jangka panjangnya nggak ada dari rencana ini. Iya, mereka cantumin beberapa target jangka panjang yang cukup ambisius sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Selain target internal kayak naiknya kompetensi bahasa Inggris semua sivitas akademika dan tertanamnya budaya integratif, itu mereka juga targetin hal-hal eksternal. Oh, ada target eksternal juga. Iya, misalnya ngasilin publikasi ilmiah, bisa artikel jurnal atau buku, yang dokumentasiin dan analisis model pendidikan yang mereka kembangin ini. Selain itu, targetnya juga jalin kolaborasi sama institusi pendidikan lain, baik dalam atau luar negeri. Wah, kolaborasi internasional. Iya, sebagai sarana bagi pengalaman sama pengembangan lebih lanjut. Ini nunjukin mereka nggak cuma mau sukses internal, tapi juga mau kontribusi ke wacana pendidikan yang lebih luas, bangun jejaring internasional. Visi global dalam generasi Muslim Prophetic Global itu kayaknya mau diwujudin juga lewat cara ini. Luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum nih, dari penelusuran dokumen-dokumen yang Anda berikan ini ya, kita lihat sebuah upaya yang sangat terstruktur, sistematis, dari Yayasan Al-Bahjah buat nyiptain ekosistem pendidikan yang unik. Iya. Mereka nggak puas cuma ngajar mata pelajaran kepisah-pisah, tapi usaha keras buat nganyamnya jadi satu tenunan utuh. Intinya kan integrasi ya, antara pemahaman Islam, fikih, nilai Qur'ani, sama sains modern. Betul. Terus ditopang sama penguasaan bahasa global, Inggris, dan semuanya dibingkai dalam nilai Islam yang kuat sebagai landasan karakter. Pendekatannya juga nggak tradisional, tapi adopsi teori modern kayak neuroscience, metode aktif kayak PJBL, plus manfaatin teknologi digital kayak WhatsApp atau platform online lain. Dan yang mungkin paling menarik ya buat direnungkan, itu gimana visi besar yang kedengarannya idealis ini mencetak generasi Muslim Prophetic Global dicoba diterjemahin sampai ke level praktik yang konkret banget sehari-hari di lapangan. Iya, betul. Kita lihat contohnya di hal-hal yang mungkin kelihatan kecil tapi signifikan. Kayak siswa SD diminta labelin tanaman di kebun, Eco Garden, nggak cuma pakai nama Indonesia, tapi juga nama Inggrisnya. Detail ya. Atau di program EQP, guru sama staf secara sadar dibiasain buat mulai interaksi formal di kelas atau pertemuan pakai gabungan salam Islami sama sapaan Inggris. Assalamualaikum, good morning. Iya, contoh tadi ya. Nah, detil-detil operasional kayak gini sering kali jadi penentu. Apakah sebuah visi besar cuma bakal tinggal di kertas atau beneran meresap jadi budaya baru? Fokusnya jelas kelihatan di pembiasaan sama internalisasi nilai lewat praktek nyata, bukan sekedar transfer pengetahuan kognitif atau skill bahasa aja secara terpisah. Sungguh eksplorasi yang mencerahkan ya. Ngelihat gimana sebuah institusi pendidikan Islam coba respons tantangan zaman dengan merumbuskan ulang pendekatannya secara komprehensif. Mulai dari filosofis sampai praktik di kelas dan kebun sekolah. Terima kasih sudah memandu kita menjelajahi sumber-sumber ini. Sama-sama. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau model pendidikan holistik yang coba keras integrasiin iman, nilai Islam dan fikih, ilmu, sains dan teknologi, sama bahasa, Inggris dan komunikasi global, kayak yang lagi dirintis Al-Bahjah ini, ternyata efektif dan bisa direplikasi atau diadaptasi lebih luas oleh lembaga pendidikan Islam lain, kira-kira gimana dampaknya ke profil dan kesiapan generasi Muslim di masa depan? Kesiapan mereka buat ikut jawab tantangan sekaligus raih peluang di panggung global. Pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan. Ya, sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan mendalam berikutnya.